Beralih ke informasi lain, pemirsa, penyelidikan kebakaran di Lapas Tangerang terus dilakukan dan kita ikuti bersama konferensi pers dari Polda Metro Jaya berikut ini. JMN ini lalainya karena memasang instalasi listrik kabel-kabel yang ada di sana yang mengakibatkan kebakaran yang memang bukan dia sebagai ahli di bidangnya. Yang kedua adalah saudara PBB, inisialnya adalah PBB, ini yang di atasnya warga binaan, dia adalah pegawai ya, pegawai lapas yang memang punya tanggung jawab di sini, menyuruh untuk saudara JMN ini untuk memasangkan instalasi listrik tersebut. Ini yang kita tetapkan sebagai tersangka juga. Yang ketiga adalah saudara RS. Ini atasan langsung dari saudara PBB. Jabatannya dia sebagai bagian umum. Ya, bagian umum di Lapas Kelas 1 Tangerang. Nah, 3 orang ini yang kita tetapkan sebagai tersangka. Jadi total semuanya sudah 6 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, 3 yang di pasal 359 KUHP, kemudian yang 3 ini adalah di pasal 188 KUHP, Yunto pasal 55, 56 KUHP, ancamannya adalah 5 tahun penjara. Ini 3 hasil gelar perkara yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Krimum Polda Metro Jaya. Nah, bagaimana jalur unsur-unsur persangkaan di pasal 188 ini nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Dirkrim Krimum Polda Metro Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Baik, yang saya hormati Pak Kabid Humas, rekan dari Kasubdit, Kamdek, dan penyidik. Rekan-rekan media yang saya hormati, ada 2 pasal setidaknya yang mengatur tentang masalah kebakaran, yaitu 187 dengan 188 KUHP. Bedanya 187 kesengajaan, 188 karena kelalaian. Akibat yang ditimbulkannya adalah kebakaran. Penyidik telah melakukan pemeriksaan semuanya terhadap alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk, dan juga merangkai itu menjadi alat bukti petunjuk kesesuaian. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, keterangan ahli itu sudah cukup banyak, ada 58 saksi yang kita periksa untuk 2 berkas. Kemudian terdiri dari petugas lapas sendiri, warga binaan, kemudian PLN, dan juga dari pemadam kebakaran. Dari keterangan saksi, kemudian kita melangkah kepada keterangan ahli. Karena objeknya adalah kebakaran, maka yang perlu diperhatikan adalah apa penyebab daripada kebakaran. Berdasarkan dari keterangan ahli bahwa penyebab kebakaran itu adalah karena konsleting listrik atau short circuit. Mohon maaf. Karena terjadinya kebakaran itu adalah apa? Karena terjadinya konsleting listrik. Pertanyaannya, yang menyebabkan konsleting listrik itu apa? Konsleting listrik atau arus pendek atau short circuit itu terjadi akibat adanya arus listrik yang tidak sesuai dengan hambatan. Jadi kalau kita dulu pernah belajar, itu kuatnya arus itu voltase dibagi dengan hambatan. Hambatannya tidak mencukupi sehingga arus tidak terkendali, arus listrik tidak terkendali. Kemudian pertanyaannya, kenapa itu bisa sampai terjadi? Kenapa itu sampai terjadi? Itu terjadi karena adanya kapasitas yang tidak sesuai antara arus listrik, hambatannya yaitu berupa kabel, pengantarnya berupa kabel, dan beban yang sangat berat. Beban yang sangat berat dipasang oleh kapasitas kabel yang tidak sesuai mengakibatkan arus listrik tidak terkendali dengan hambatannya. Apa yang terjadi dengan itu menimbulkan panas atau percikan api. Itu penyebabnya. Oleh karena itulah, maka dicari siapakah yang memasang ini gitu. Pemasangnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas perannya. Jadi penyebabnya adalah konsleting listrik. Penyebab dari konsleting listrik adalah karena hambatan yang tidak tepat.
kabel yang tidak sesuai, pemasangan instalasi yang acak-acakan, tidak terkontrol melalui MCB atau miniatur sirkuit break. Biasanya kalau misalnya sudah masuk kepada MCB, ketika terjadi percikan, ketika terjadi konsleting, arus tidak terkendali, maka MCB akan turun. MCB ini fungsinya salah satu menghentikan arus listrik tadi. Ketika ini dipasang tidak sesuai dengan ketentuan, dipasang secara langsung, maka MCB menjadi tidak berfungsi, terjadi percikan. Itu penyebab titik apinya. Lalu bagaimana pola penjalarannya? Kita masuk kepada segitiga api. Ini menurut keterangan ahli. Api dapat terjadi dengan catatan ada 3 hal. Yang pertama ada sumber panasnya. Yang kedua ada oksigennya, yang ketiga ada bahan bakarnya. Kondisi lapas, ketika terjadi percikan api, ada lubang-lubang, ada rongga-rongga yang memungkinkan oksigen itu masuk, artinya ketersediaan oksigennya ada, dan yang ketiganya ada bahan bakar, yaitu triplek yang ada di atas sambungan-sambungan tadi. Sehingga itulah kemudian terjadinya kebakaran tadi. Apakah ini ada unsur kesengajaan? Sampai sejauh ini penyidik belum menemukan adanya unsur kesengajaan. Oleh karena itu, maka dalam gelar perkara, para penyidik dan juga yang terkait, peserta gelar sepakat bahwa tidak ada unsur kesengajaan, tetapi adalah karena kelalaiannya. Apa lalainya? Lalainya dipasang aliran listrik yang tidak sesuai ketentuan dengan alat yang tidak tepat dan juga dipasang oleh bukan orang yang profesional seharusnya. Ahli yang kita gunakan dalam hal ini yang pertama adalah dari laboratorium forensik, kedua dari IPB, ahli kebakaran, dan yang ketiga dari Universitas Indonesia. Dari sumber api merambat kepada situasi itu dan kemudian kejadian titik yang kedua, kapan itu sebenarnya kejadian listrik terbakarnya itu? Diperkirakan kejadian mulai terjadinya konsleting listrik diperkirakan pada pukul 00 sampai dengan 1. Dan diketahui aktivitas pernah kita paparkan itu terjadi kurang lebih mendekati jam 02.00. Itu mungkin gambaran daripada peristiwa kebakarannya Lapas kelas 1 Tangerang. Saya kembalikan kepada Pak Kabid Humas. Oke, teman-teman, mungkin sudah mudah-mudahan jelas semuanya. Apa update?